Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama Semaga Balikpapan Official Podcast. Tentunya dengan saya Ajidah, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 3 Balikpapan. Hari ini kami kedatangan tamu spesial dari STIE Malang Kuseswara. Dan juga ada dua pendamping saya, siswi-siswi yang cantik-cantik ini, perwakilan IPA dan IPS. Ya, mungkin kita perkenalan dulu ya. Dari Bapak nih Pak, boleh perkenalan Pak sama pemirsa ini Pak yang nonton. Terima kasih Ibu. Saya Sugeng Haryadi dari STIE Malang Kuseswara. Kebetulan saya di sana merupakan dosen dari Prodi Akuntansi. Iya, Bapak dosen loh ini. Selamat datang Bapak di SMA 3 Balikpapan. Oke, dari ujung sana lagi, ayo perkenalan cantik. Perkenalkan, nama saya Sinda Wulia dari jurusan IPS. Dari jurusan IPS. Oke, lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Salsa Selviana, perwakilan dari jurusan IPA. Oke, terima kasih Salsa, Cindy, dan Pak Sugeng. Oke, pada siang hari ini dari STIE Malang Kuseswara akan memberikan sosialisasi tentang perguruan tinggi itu sendiri ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin kalian dapat menyimak dengan baik apa yang Pak Sugeng sampaikan. Dan di sini juga ada perwakilan IPA dan IPS yang tentunya nanti akan bisa memberikan informasi kepada teman-temannya ya. Oke, langsung saja mungkin kita dengarkan Pak Sugeng untuk mensosialisasikan. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih Ibu. Kita dari STIE Malang Kuseswara Malang, jadi kampus yang sudah cukup ternama. Kalau zaman dahulu sih terkenalnya dengan kampus ABM. Dulu namanya Akademi Bank Malang. Sejak tahun 1971 didirikannya, kemudian sejak tahun 1984 karena yang namanya akademi tidak memperoleh gelar, sehingga dinaikkan stratanya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Sejak tahun 1984 menjadi STIE Malang Kuseswara. Karena nama ABM masih lebih terkenal, lebih melekat, oleh karenanya tetap kita gunakan dengan nama identik Accounting Business and Management. Jadi kampus terkait dengan accounting, business and management di Kota Malang yang terkenal ya STIE Malang Kuseswara, begitu Ibu. Oke. Monggo Pak dilanjut, mungkin ada profil sedikit nih tentang STIE Malang Kuseswara. Dari namanya aja saya sulit nih Pak nyebutnya nih. Mungkin ada cerita di balik nama di balik ini. Nama ya. Jadi STIE Malang Kuseswara itu sendiri merupakan mengambil nama Kota Malang yang asli. Jadi Malang Kuseswara itu sebenarnya adalah nama Kota Malang, sesanti Kota Malang yang sesungguhnya. Karena masyarakat terlalu panjang memanggilnya, akhirnya disingkat Kota Malang gitu aja. Oh, sebenarnya kepanjangannya Malang Kuseswara. Jadi kalau masuk ke Kota Malang, gerbang Kota Malang atau di pendopo Kabupaten Malang atau Kota Malang ya, munculnya tertulis di situ Malang Kuseswara gitu kan ya. Yang berarti sesantinya yang itu bahasa Sanskerta yang berarti bahwa kejahatan akan sirna dikala kebaikan datang. Kalau di dunia pendidikan, kebodohan akan sirna dikala adanya kependidikan. Di situ sehingga kita pakai sebagai nama perguruan tinggi kita. Baik. Oke Pak. Oke lanjut Pak, mungkin profil tentang kampus. Kampus. Jadi STIE Malang Kuseswara di sini ini khusus di bidang ekonomi saja, nggak buka jurusan atau fakultas lain. Kita punya dua jurusan, satu akuntansi, satu manajemen, dua-duanya akreditasinya A. Akuntansi dan manajemen. Dua-dua terakreditasi A. Kemudian kalau akuntansi diajarkan secara umum semuanya. Diajarkan secara umum, tapi kalau di manajemen pada saat nanti semester 5 itu ada penjurusan atau konsentrasi atau spesialisasi. Kalau misalkan tertarik di dunia keuangan, mungkin bisa mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Tertarik di dunia marketing, bisa mengambil di manajemen marketing, atau terkait dengan personalia bisa mengambil manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau misalkan tertarik di dunia perbankan, ada juga manajemen perbankan yang juga terpecah menjadi dua. Sekarang ada yang perbankan konvensional kayak BRI, BNI, BCA dan sebagainya, itu kan konvensional. Dan yang terkini ini mungkin ada perbankan syariah ya, itu ya yang Islamic Bank itu kan ya, perbankan syariah itu juga akan dipelajari di konsentrasi
perbankan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga pada saat ini kita dari STIE Malang Kusiswara masih menduduki peringkat 1 STIE terbaik di Indonesia ini, Bu. Subhanallah, Ya, STIE terbaik di Indonesia. di Indonesia. Ini berdasarkan SK Kemendikbud RI tahun 2020. Nah, selama pandemi 2 tahun ini belum ada penilaian kembali sehingga kita tetap memakai acuan SK Yang paling Kemendikbud, terakhir ya, Pak, ya? SK Kemendikbud RI tahun 2020 sampai saat ini. Begitu. Semoga mungkin tetap mempertahankan di posisi 1 ya, Pak. amin, semoga Ibu, insya Allah gitu kan ya. Nah, itu tentang profil dari STIE Malang Kusiswara sendiri. Nah, kalau keindahan kampus, kalau di Kota Malang, kampus yang paling asri itu sendiri ya masih didominasi atau orang menyebutnya ya kampus ABM atau STIE Malang Kusiswara. Bahkan di era tahun 90-an itu kita pernah mendapatkan anugerah kampus paling asri di Asia Tenggara yang namanya Sawali Award. Nah, itu kampus paling asri. Kalau dulunya sih ada binatang, ada taman-taman yang indah dan lain sebagainya. Kayak macam kebun binatang gitu kan ya di Malang, sehingga kalau ke sana ya sambil melihat kampusnya sambil rekreasi mungkin Ibu ya. Nah, lokasi spesifiknya Pak di Malang kampusnya. di mana? Kalau kampusnya berada di Jalan Terusan Candi Kalasan Blimbing Malang. Tepatnya di depan Pasar Blimbing, Ibu. Depan Pasar Blimbing agak ke selatan sedikit, enggak sampai 100 meter. Nah, itu kampus kita. Ya memang sih agak masuk ke dalam, tapi kalau kelihatan dari luarnya memang kecil, tapi kalau begitu masuk luas itu ya, begitu luas, sekitar 6 hektar. 6 hektar, ya. Kemudian 60% untuk ruang terbuka hijau, baru 40% untuk bangunan-bangunan tempat kuliah. Begitu, makanya Ibu. asri ya Pak Nggih, ya. sehingga 60%-nya itu ruang terbuka 60%, hijau. nggih. 60% untuk ruang terbuka hijau, kemudian baru 40% untuk bangunan-bangunan untuk perkuliahan. Begitu Ibu. Ada fasilitas apa aja nih Pak yang bisa digunakan oleh mahasiswanya? Kalau fasilitasnya ya taman-taman dan lain sebagainya, kemudian unit kegiatan mahasiswa juga lengkap ya. Fasilitas olahraga Oke. seperti kayak lapangan Ya, olahraga ada ya Pak ya? Ada lapangan futsal, ada kita punya lapangan basket, voli dan lain sebagainya ada. Fitness center di dalam kampus juga ada Ibu. Oh. Ya, jadi tujuannya apa? Supaya mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, supaya selama kuliah dia bisa tetap sehat dan bugar. Free ya Pak? Ya ada charge-nya sih, tapi Ada kalau kelas mahasiswa ya mungkin harganya lebih spesial, spesial Iya. dengan membawa kartu mahasiswa STIE Malang Kusiswara. Oke, gitu kan ya. siap. Oke. Jadi fasilitas lain, laboratorium juga lengkap, kemudian yang lain kita juga punya hubungan internasional juga ada Bu, hubungan internasional, kemudian pertukaran mahasiswa juga ada, pertukaran mahasiswa yang datang ke kampus atau yang kampus mau Kirim keluar juga ada. Kalau dari luar negeri yang langganan itu dari Jepang, dari Kanda University itu kadang ada yang sampai 30 orang. Kemudian kita ngirimkan di sana, kemarin barusan seminggu yang lalu kita ngirimkan 4 orang yang lolos seleksi dan setahun di Kanda University Jepang. Kemudian yang dari Kanda juga ada 4 orang yang datang ke sini untuk kuliah di tempat kita 4 tahun. 1 tahun. 1 tahun, kemudian 4 orang. Nah itu, yang lain juga modelnya sama seperti itu, mungkin dari Thailand juga ada, kemudian dari Malaysia, dari Singapura juga ada Ibu. Itu sudah ada MOU gitu ya Pak? MOU Dari kampus dengan dengan kampus luar ya Pak dengan ya? kampus luar gitu Ibu. Oke, mungkin kita beralih ke seleksi penerimaan mahasiswanya nih Pak. Seperti apa ini Pak? Jadi kalau penjaringannya. Kalau terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, kita punya 2 program. Yang pertama yaitu jalur reguler. Ya, reguler yang seperti umum. Kemudian yang jalur kedua jalur undangan atau jalur kerjasama dengan sekolah ataupun BK. Nah ini kalau jalur undangan atau jalur kerjasama ini tanpa tes, pengganti tesnya hanya fotokopi rapot semester 1 sampai dengan 4 saja. Kayak seperti SNMPTN ya Pak? Iya, SNMPTN-nya versi PTS gitu kan ya, di STIE Malang Kusiswara. Nah itu yang akan dipakai seleksi. Kalau misalkan bisa lolos, di situ mungkin akan seleksi rapot aja. Seleksi rapot saja Ibu. Ya. Kemudian kalau sudah lolos di situ mungkin nanti akan ada potongan uang gedung ya sebesar 1.500.000, kemudian bebas SPP 1 semester, beasiswanya bebas SPP 1 semester,
Nah itu berarti semester 1 sudah nggak bayar lagi SPP gitu kan ya. Nah kalau misalkan dikasih beasiswa dari kampus, nanti semester kedua kalau nilainya bagus bisa dilanjutkan beasiswa untuk cari beasiswa eksternal. Nah ada misalkan PPA, peningkatan prestasi akademik. Nah itu kalau nilai rapot semester 1 bagus dipakai ngelamar semester 2. Semester 2 misalkan dapat nilainya bagus dipakai ngelamar semester 3 dan selanjutnya. Nah beasiswa yang ditawarkan di tempat kita juga banyak sekali Bu. Selain PPA juga ada KIP kuliah bagi keluarga tidak mampu. KIP kuliah juga terbagi menjadi 2. Ada yang reguler ya, daftar dulu, kemudian kalau diterima baru jadi mahasiswa STIE. Tapi ada 2 yang lain lagi yang sifatnya ongoing. Daftar dulu di STIE jadi mahasiswa STIE, punya nomor pokok, baru diusulkan masuk di KIP kuliah. Nah itu kuotanya juga gede, sampai ratusan itu kuota yang KIP kuliah seperti itu. Tapi itu khusus keluarga tidak mampu. Nah terus bagi keluarga yang menengah dan kaya bagaimana? Nah ini kita punya juga beasiswa unggulan. Nah ini yang nggak kalah besarnya dengan beasiswa KIP kuliah tadi. Nah kebetulan kemarin salah satu anak semester 1 itu dapat uang tunai dari pemerintah itu sekitar 113 juta di awal Ibu. Ya, di awal artinya mereka tes dulu seleksi administrasinya, selain dia aktif kuliah, prodi tempat kuliahnya harus juga punya akreditasi A. Nah kemudian kalau lolos seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara, bisa lolos, nah itu suruh notal sendiri biaya pendidikan mulai dia dapat sampai dengan lulus sampai dengan wisuda. Nah itu kalau sudah ditotal sendiri, nah itu yang akan dicairkan pemerintah. Plus juga biaya hidup selama 4 tahun. Living cost-nya juga akan disiapkan juga oleh pemerintah. Pokoknya dia nggak akan mikir sampai dengan wisuda nanti. Nah itu disiapkan oleh. Belajar aja ya Pak? Tinggal belajar saja semuanya ya. Itu peluangnya besar sekali untuk beasiswa unggulan di tempat kita. Nah itu istilahnya anak-anak yang lagi hits, yang dicari oleh mahasiswa sekarang. Betul. Itu ya. Beasiswa yang lain juga ada beasiswa yayasan, kemudian beasiswa perusahaan-perusahaan swasta, misalkan Jarum Plus atau BCA atau YBM, BRI dan lain sebagainya. Banyak ya Pak, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Beasiswa yang ditawarkan di kampus kita. Tinggal aktif-aktifnya mahasiswa mencari dan apply untuk beasiswa tersebut. Itu. Iya, yang reguler itu yang kalau reguler ada seleksi nanti. Ya. Terus nggak ada diskon yang pasti ya, nggak ada diskon, nggak ada beasiswa bebas SPP selama 1 semester tadi, ya mulai semester 1 sudah harus bayar dan lain sebagainya. Itu yang reguler. Jadi kalau bisa memanfaatkan jalur undangan ya saran saya dia dimanfaatkan di jalur undangan supaya dapat lebih murah membantu orang tua. Untuk pendaftarannya apa ada waktu khusus, nggak satu waktu gitu Pak, atau beda? Ya. Satu waktu atau beda waktunya pendaftarannya? Jadi kalau pendaftaran kita mulai dari sekarang sih Bu, mulai dari sekarang. Jadi nanti kalau terkait dengan jalur undangan kita kuotanya 100 orang, begitu sudah diterima 100 orang sudah pasti larinya ke reguler gitu. 100 jadi, orang pokoknya seluruh kuotanya, Indonesia ya Pak ya. Kuota di jalur undangan 100 orang, kemudian kita sudah masuk reguler akhirnya gitu Ibu. Iya. Mengenai biaya nih Pak, boleh dong Pak dibisik-bisik nih Pak. Siap kalau gitu. Karena pasti pertanyaan di biaya nih Pak. Iya, siap. Jadi kalau regulernya itu uang gedungnya kita 17.500.000. Uang gedungnya 17. Itu bisa diangsur selama 2 tahun. Jadi pada saat diterima itu bisa diangsur misalkan 30%. Kemudian saat kuliah tahun pertama semester kedua nanti bisa diangsur 30% lagi. Kemudian tahun kedua semester 3 katakanlah bisa diangsur sisanya 40%. Jadi uang gedung ini bisa meringankan untuk masyarakat. Nggak langsung untuk banyak di depan ya Pak ya. Terus kalau SPP-nya kita rata 900.000 per bulan, itu sudah termasuk uang bulanan, uang SKS, uang ujian, uang praktikum di dalam 900 ini. 1 bulan. 1 bulannya. Kalau tempat lain kan masih harus bulanan ada, SPP, SKS ada, kemudian uang ujian bayar lagi, kemudian uang praktikum harus bayar. Nah kalau kita sudah dijadikan satu all in di dalam 900.000 per bulan. Jadi itu per bulan bukan per semester Pak ya? Per bulanan. Per bulan ya. Ya lumayan ringan kalau ya
Nggih. bulanan ya Pak Iya, ya. betul, Kadang kan Bu. kita kalau per semester tuh angkanya besar udah keberatan, Iya, apalagi kalau orang tua yang betul. mungkin lupa nyisihkan uang Iya. bulanannya gitu kan, Iya, terasa iya, berat betul. sekali kalau langsung bayar satu semester gitu ya Pak ya. Iya, Ibu. Oke. Iya. Mungkin gimana nih? Ada mau ditanya nggak seputar STIE? Oh Iya. gini Pak, ini kan ada anak saya ini IPA dan IPS. Siap. Kalau kita bicara dari akunting dan manajemen, mungkin lebih ke IPS mungkin ya. Iya. Tapi untuk pendaftaran, apa boleh nih anak IPA Yes, atau khusus IPS nih? Oke, saya mungkin jelaskan. Iya. Jadi di STI Malangkusiswara baik dari IPA, IPS, bahasa ataupun jurusan-jurusan lain di SMK itu memungkinkan untuk kuliah di STI Malangkusiswara juga Bu. Karena semuanya diajari dari nol ya. Termasuk saya dulu juga lulusan IPA. Oh. Kemudian gini, kalau di prodi kebetulan saya prodi akuntansi Ibu ya. Jadi prodi akuntansi didominasi lebih 80% malah anak-anak IPA. Anak IPA. Karena ilmunya hitungan semuanya. Hitungan, Nggih. betul, Nggak kalah betul, serunya betul. seperti belajar kimia, fisika, Iya. rumusnya banyak dan hitungan semua gitu. Gitu. Jadi boleh dari semua jurusan Nggih, ya Pak ya. boleh Karena dari memang ada semua beberapa jurusan. kan juga yang saya lihat di perguruan tinggi itu jurusan ini hanya boleh IPS, Nggih. yang ini hanya boleh IPA. Kalau Iya. di STIE boleh ya Pak semuanya. Semua jurusan bisa kita ajari semuanya dari Iya. nol, dari dasar sekali. Oke Gitu. baik. Ya. Mungkin ada yang mau ditanya nih dari Salsa atau Cindy, ada nggak? Kan kita dari luar kota, terus Iya. kalau mau masuk di sana kayak mana? Oke, tentang mungkin biaya hidup mungkin ya. Iya. Oke, jadi biaya hidup di Kota Malang itu relatif karena kota pendidikan ya, relatif lebih rendah daripada kota-kota lain di Indonesia ya. Biaya hidup yang terkenal sebagai kota pendidikan kalau nggak Malang biasanya sih Jogja. Nah, gitu ya. Nah, biaya hidup kelas-kelas mahasiswa, ini warung-warung kelas mahasiswa itu banyak sekali ya. Makanan setiap pagi itu yang dijajakan mulai dari 5.000 itu ada sudah nasi bungkus yang segala macam jenis nasi itu ada semuanya. Tapi kalau ya tergantung sih. Kalau misalkan kepingin menu yang spesial di atasnya juga ada. Kepingin mewah pun juga ada gitu kan ya. Kos-kosan mulai dari 200.000 per bulan sampai 2 juta pun ada gitu kan. Tergantung fasilitas yang ditawarkan. Kalau biasa standar-standar 200, 250 ada gitu kan ya. Tapi kalau kepingin yang 2 juta itu di depan kampus ada Bu. Jadi selain satu kamar sendiri ukurannya satu kelas gitu kan ya, gede. Gede sekali. Ada sofanya, ada AC, bednya cukup besar, kemudian lengkap makan, minum, cuci dari sana, parkir mobil di luar pintunya langsung, kemudian belakang parkir mobil sudah ada kolam renang. Kayak ngontrak rumah ini Nah, Pak. itu kayak hotel kayaknya Bu. hotel juga, kayak hotel. iya. Nah, itu juga ada yang seperti itu dan itu kadang-kadang laris juga dari alumni-alumni yang dari luar kota, kemudian kuliah di Malang, kemudian dapat kerjaan di Kota Malang, gajinya gede, nggak mau balik ke kotanya. Akhirnya menikmati gaji besar tadi dengan cara kos atau kontrak di kos-kosan yang fasilitasnya lengkap, jadi nggak mikir urusan rumah atau makan, tapi dia kerja pagi pulang sore, kerja pagi pulang sore dan bisa menikmati itu. Gitu, Bu. Di lokasi sekitar STIE Nggih. itu susah nggak Pak nyari kos-kosan? Jarak 50 meter dari gerbang kampus STIE sudah banyak penduduk Sudah banyak yang buka menyediakan kos-kosan ya, Pak? kos-kosan. Oh, Nggih, iya. jadi Karena kan yang sangat seperti banyak Cindy sekali. bilang kan, ya kami Nggih. dari luar kota, Nggih, siap. mungkin tidak terlalu banyak tahu wilayah Nggih. daerah Malang ya Iya, kan Pak. iya, Pasti iya. yang kita cari pasti yang daerah sekitar kampusnya Nggih. dulu nih misalnya gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan adik-adik mau daftar ke STI Malangkusiswara, misalkan langsung ke datang gitu kan ya. Kalau kesulitan cari kos-kosan, datang aja ke kampus, kemudian datang ke security di sana, minta informasi satpam di sana, minta informasi tentang kos-kosan di daerah sini akan ditunjukkan. Akan ditunjukkan, perlu diantar biasanya. Diantar, oh ini nggak cocok pindah lagi, nggak cocok pindah lagi nanti. Nah, atau alternatif kalau misalkan langsung dikunci, katakanlah 1 bulan saja, nggak usah sampai terlalu panjang. Untuk Kemudian, sementara untuk gitu sementara ya, Pak, 1 ya. bulan gitu kan. Katakanlah misalkan nggak cocok, nanti Bisa tinggal pindah. pindah. Sudah 1 bulan pindah lagi gitu, nggak masalah gitu kan ya. Daripada nanti dikontrak 6 bulan, akhirnya nggak cocok karena nggak ada teman yang satu tingkat atau apa Iya. itu kan ya.
nanti begitu setelah Cari 1 kenyamanan bulan cari misalnya. kenyamanan gitu. Itu lebih simpelnya sih seperti itu. Yang jelas living cost di daerah sana tuh lebih murah ya daripada kita yang di Balikpapan sepertinya. Iya, Karena betul. banyak yang kaget, Pak, kalau datang ke sini mahal-mahal ya. Nah, seperti Iya, kebalikannya kita yang keluar pasti murah ya. Iya, Seperti betul. Bapak bilang 5.000 Iya. udah dapat nasi gitu. Iya, Kita di sini nasi kuning 1 dapat bungkus gede air itu sudah mineral dapat. kita 5.000 gitu. Di sana udah dapat Iya. nasi enak mungkin. Ya Iya. memang banyak yang bilang living cost di Iya. di daerah Pulau Jawa murah Betul. seperti itu. Dan memang ya Kota Malang ini destinasi pendidikan yang banyak juga yang Iya. diminati Siap, iya. calon-calon mahasiswa Iya. dari Kalimantan. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya? Salsa, ada nggak yang mau ditanya, Sa? Sebelumnya izin bertanya, Oh, oh. kan saya pernah dengar dari beberapa teman saya yang udah kuliah di PTS di Balikpapan. Kata mereka di PTS itu bisa milih jam-jam kuliah, jadi mereka mungkin mau meringankan beban orang tua, jadi mereka bisa Sambil sambil kerja. kerja. Oh. Jadi apakah di STI itu juga bisa seperti itu? Oh, oke, Iya. monggo Bapak Iya. dijawab. Jadi di tempat kita itu mahasiswa begitu masuk daftar kemudian punya nomor pokok itu dikasih program namanya SOS 24 Student Online System 24 jam. Nah, itu fungsinya adalah media sosialnya mahasiswa di dunia akademik sebenarnya. Nah, SOS 24 ini fungsinya untuk apa? Melihat pengumuman-pengumuman, kemudian melihat nilai rapot pada saat yudisium. Jadi orang tua kalau mau rapotan itu nggak perlu harus datang ke Malang, tapi dikasih password saja bisa melihat prestasi anaknya langsung lewat smartphone atau handphone dari masing-masing gitu kan, dari orang tua atau terus yang lain lagi untuk fungsinya adalah menyusun KRS, kartu rencana studi. Jadi di KRS itu kamu bisa milih sendiri kelas yang kamu inginkan hari apa, jam berapa, itu bebas saja, kamu tinggal milih saja. Misalkan kuliah kepingin hanya Senin sampai Rebo saja, ya semuanya dimasukkan semuanya di Senin sampai Rebo saja, sehingga kami sampai Minggu bisa libur. Nah, itu juga memungkinkan, bisa misalkan sambil kerja atau apa, itu memungkinkan di situ ya. Atau kepingin kuliah pagi semua, pagi semua di bawah jam 10 katakan ya, mampatkan saja mulai yang pagi, kuliah pagi sampai jam 10 setiap hari saja, di atas jam 10 bisa sambil bekerja gitu. Jadi kita punya program namanya SOS 24. Jadi itu record ke bagian ini ya Pak? Iya, akademik. Akademik ya Pak ya. Iya, Jadi di tahu AK. yang jam segini mahasiswanya namanya ini tuh udah Iya. ke-record ya Pak ya? Iya, dia milih Keren sendiri juga jadwalnya. Ya, milih sendiri Iya. jadwal. Tapi kalau sudah dipilih ya harus dipatuhi selama 1 semester. Konsisten ya, Pak, ya. 1 semester. Jangan berubah-ubah ya, Pak. Iya, nggak boleh itu. Ya. Jadi itu peraturan untuk 1 semester. 1 semester. Kemudian semester berikutnya mau milih lagi Boleh. mata kuliah yang beda lagi dengan jam yang diinginkan lagi, Bisa. apply lagi gitu. Yang jelas biaya yang 900.000 tuh flat Pak ya sampai Iya, sampai selesai, lulus sampai nggak ada lulus ya, Pak, ya? peningkatan lagi kalau satu angkatannya. Gitu. Oh, oke, baik. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Dari Bapak mungkin ada lagi Pak tambahan? Jadi kalau di dunia ekonomi itu enaknya nanti ya, saran saya, jadi kalau mau masuk begitu lulus, mau masuk perusahaan apapun itu enak bisa. Mau masuk perusahaan pertambangan butuh orang ekonomi, mau masuk perusahaan farmasi bukan ahli kimia saja di dalamnya, tapi orang ekonomi juga berperan di perusahaan farmasi, otomotif juga bisa, penerbangan itu bahkan salah satu lulusan kita juga di manajemen penerbangan juga gitu kan ya. Kemudian di ASN juga banyak sekali gitu kan ya. Apapun perusahaan selalu membutuhkan tenaga-tenaga di bidang ekonomi. Jadi Benar mau juga. masuk sektor apapun dunia ekonomi itu enak. Tapi kebalikannya, sektor tertentu masuk di dunia ekonomi ini kadang-kadang yang agak angel, agak kesulitan gitu sulit, ya. Agak sulit. Jadi peluang kerjanya cukup lebih luas daripada bidang-bidang yang lain. Nah, itu. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan juga banyak sekali. Jadi biasanya rekrutmen itu di kampus menjelang wisuda itu banyak perusahaan-perusahaan yang kalau butuh tenaga ekonomi langsung rekrutmen di tempat kita. Jadi datang Fresh ke graduate ya, Pak? Iya, fresh graduate ya. Jadi datang ke perusahaan langsung sudah kerja, nggak perlu harus bolak-balik, masih tes belum diterima, balik lagi tes lagi. Nah, tapi datang ke perusahaan langsung sudah bisa penempatan gitu, tempat kita. Alhamdulillah. Iya maunya kan kalau lulus tuh pengennya langsung kerja ya Iya, Pak ya. iya. Oh, satu lagi Ibu. Boleh. Jadi misalkan adik-adik mau daftar di STI Malang Khusus Suara, jangan khawatir. Artinya misalkan nanti
selain daftar di STIE sudah membayar uang gedung dan lain sebagainya, ternyata kepingin nyoba PTN katakanlah senam PTN atau UTBK dari 2 jalur ini ya, misalkan diterima di senam PTN atau UTBK tadi ya, pokoknya ada buktinya diterima di perguruan tinggi negeri yang mana ada bukti setornya masih ada, uang yang dibayarkan di STIE bisa ditarik kembali 100% tanpa potongan. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir gitu kan ya. Jadi kalau tempat lain kan ada yang hangus sampai 75%, ada yang hangus ada dikembalikan separohnya ada aja. separuh saja, betul, tapi kalau Pak, kita betul. dikembalikan Full 100%. Tanpa potongan. Terus untuk pendaftaran dan tes Pak, ini tes kan mungkin kalau jalur kerjasama tadi nilai rapot, terus kalau reguler ada tes. Iya, nanti tes akademik. Kayak potensi akademik dalam bentuk kuesioner, katakanlah anak ini cenderung kemana, pembelajaran yang bagaimana. Nah itu mungkin hanya sebatas itu saja. Terus itu pelaksanaannya Pak pasti online ya kan Pak ya. Iya. Terus ada waktunya nggak Pak? Kalau kemarin kami ada satu PTS juga yang memberikan waktu itu hanya di hari Sabtu gitu kan. Nanti linknya dibagi gitu. Nah bagaimana dengan STIE ini sendiri Pak? Kalau kita fleksibel nanti tergantung kesepakatan dibuka mulai jam berapa, hari apa, dia bisanya kita berikan link gitu. lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp. Jarak jauh ya kan Jarak Pak. Jauh. Kalau dulu kan zaman saya harus ke kampusnya Pak tesnya gitu kan. Kalau nggak terima balik lagi. Cari kampus lain lagi gitu. Betul. Sekarang emang udah serba dimudahkan gitu, apalagi ada online ini. Tapi tidak dikumpulkan juga kan Pak, kayak ada gitu kita tuh untuk Balikpapan nih misalnya kayak gitu. SMA yang anak muridnya yang mau tes dikumpulkan di satu tempat, terus tesnya bersamaan juga nggak gitu ya Pak ya? Enggak, langsung. Jadi yang fleksibel tadi ya Pak ya, kapanpun nanti dibagi link. Memudahkan sekali ini. Oke. Cukup Pak yang mau disampaikan. Oke, baik para pendengar podcast SMA Negeri 3 Balikpapan, mungkin banyak banget nih informasi yang diberikan oleh STIE Malang Kuseswara yang mungkin bagi kalian yang berminat untuk ngambil jurusan akuntansi atau manajemen bisa daftar, dan yang mau lebih dapatkan info yang lebih lagi, mungkin nanti ada semacam brosur ini ya Pak ya? Iya. Nanti ada brosur seperti ini yang akan kalian dapatkan, bisa di ruang BK, boleh datang ya untuk lihat-lihat nih apa aja sih fasilitas jurusan dan apa aja bisa dilihat di sini. Oke. Mungkin sekian dulu Pak perjumpaan podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah banyak memberikan informasi seputar STIE Malang Kuseswara. Semoga bermanfaat bagi kami di sini dan pendengar yang nantinya juga akan menyimak podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kedatangannya di SMA 3 Bapak. Terima kasih juga. Terima kasih buat Cindy dan Salsa. Semoga informasi ini bisa kalian sebarkan juga ke teman-teman di kelas ya, di lain kelas juga bisa ya, yang membutuhkan brosur bisa diarahkan ke ruang BK. Oke pemirsa, sekian dulu perjumpaan podcast kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi nanti podcast selanjutnya dengan tamu-tamu yang lebih spesial. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga.